Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Karimana wa Azibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin kiram, khususan sahibul kitab Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, dan khususan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan diikuti. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardu al-mayyitata bima'il matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berkumpul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana ia menumbuhkan pepohonan pada tanah yang gersang dengan air hujan. Wallahu a'lam bimuradi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, bermakna dilahirkan ke alam dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, baik keadaan sebelumnya, yakni di alam rahim maupun alam ruh, dan keadaan setelahnya, yakni di alam dunia maupun di alam yang lainnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
la'allakum tashkurun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati, yakni agar kita senantiasa bisa menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah beragama. Terlebih agar kita senantiasa bisa menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan agar kita senantiasa berjalan pada jalan yang benar, yakni jalan agama. Sepeninggal beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing, mendidik dan mengarahkan kita melalui lisan para ulama. Dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berkumpul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana ia menumbuhkan pepohonan pada tanah gersang dengan air hujan." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi, yakni yang meneruskan risalah dari para nabi agar sampai kepada kita. Tiada lain adalah risalah agama Islam. Jadi, seyogyanya kita senantiasa dekat dengan ulama, mendengarkan perkataan dan nasihat para ulama, mengagungkan para ulama, mengikuti setiap jejak langkah para ulama. Karena kita bisa mengenal Allah dan mengimaninya, itu atas jasa para ulama. Kita bisa sholat, zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa melaksanakan warna-warna ibadah tiada lain atas jasa para ulama. Kita bisa menemukan solusi dan petunjuk hidup atas jasa para ulama. Kita bisa mengetahui dan mendapatkan pengetahuan pun atas jasa para ulama. Alhamdulillah, kita masih bisa dan mau mendengarkan nasihat dan bimbingan para ulama dengan semangat belajar dan mengaji, terkhusus melalui kitab Nasoihul Ibad ini. Terlebih dengan adanya ulama, kita bisa memperbaiki akhlak kita, akhlak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, sedangkan akhlak beliau adalah Al-Quran." Ulama adalah penghubung antara kita dengan kebaikan, penghubung antara kita dengan pahala, penghubung antara kita dengan Nabi, dan penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, pun dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Ulama akan menghasilkan ulama. Pada dasarnya, ialah yang alim, yang dengan ilmunya ia akan lebih dekat dengan Tuhannya, yang dengan ilmunya ia takut akan Allah tidak ridho akan perbuatannya dan menjadikan Allah jauh darinya. Dekatlah dengan ulama,
dengarkan nasihat dan ilmunya, amalkan setiap ilmunya dengan catatan ia adalah seorang ulama yang mengantarkan pada keridhaan, kecintaan, dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kategori orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk hidayah dan taufik. Tiada lain adalah dengan jalan kita senantiasa dekat dengan ulama, mau mendengarkan perkataan para hukama. Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada kita sekalian agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah melalui jalan para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.